Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo penuh bijaksana terkait virus corona ini. Jadi, apa kira-kira, kenapa saya bilang bijaksana? Berpikir ini ada dua ya, berpikir rasional dengan berpikir secara bijaksana. Berpikir rasional itu adalah sesuai dengan pikiran masing-masing. Pokoknya kalau rasional dia mau dia. Tetapi kalau berpikir bijaksana ini selalu berpikirnya itu kepentingan rakyat, tidak rasionalnya utamakan. Dia butuh kepentingan rakyat itu yang dilihat yang paling banyak. Selalu melihat kepentingan rakyat itu. Jadi dia bijaksana. Sepertinya kita melihat aja. Jokowi dalam menghadapi kita sekarang sedang menghadapi virus corona. Virus corona ini sangat ditakuti masyarakat sampai berlebihan rasa ketakutannya karena adanya virus corona ini. Disinilah Jokowi mengambil kebijakan yang sifatnya bijaksana. Dia menerapkan untuk menghadapi virus corona ini, dia menerapkan social distancing. Ia jaga jarak. Jadi adanya komunikasi. Kenapa ini diambil? Karena sifat manusia itu adalah makhluk sosial. Selalu berkeinginan berhubungan dengan sesama manusia yang lainnya. Inilah. Jadi selalu mengambil itu. Banyak lagi kebijakan-kebijakan yang diambilnya yang sifatnya bijaksana. Yaitu yang kedua lagi kebijakannya itu karena dia mengeluarkan satu kebijakan masalah social distancing ini, menjaga jarak. Kalau bisa tetap di rumah, kalau tidak terpaksa jangan keluar dari rumah. Ini berakibat kepada ekonomi rakyat kecil sulit mencari uang di pasar. Karena jalan-jalan sepi, tidak ada yang keluar. Tentu mereka kesulitan uang. Nah, ini kebijakan presiden di sini. Bagi orang masyarakat kecil diberikannya sumbangan sosial berupa uang 1 juta per keluarga untuk memenuhi kebutuhannya. Minimal kebutuhan minimalnya itu sudah dipenuhi. Nah, inilah salah satu kebijakan yang perlu dihargai daripada Presiden Joko Widodo itu. Dan juga kebijakannya saya lihat rumah sakit, obat-obatan selalu dipenuhinya sesuai kemampuan anggaran negara. Buktinya bekas gedung atletik digunakan tempat penampungan orang-orang sakit virus corona dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan negara lain, apalagi para pengkritik ini, Jokowi mengambil kebijakan adalah social distancing, menjaga jarak. Menjaga jarak kalau bisa jangan sampai keluar dari rumah. Tapi masih ada alasan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Sedangkan sebagian ada yang menyatakan kenapa tidak di lockdown sekalian. Karena di lockdown itu berada di dalam satu rumah. Tidak bijaksana ini. Akhirnya apa yang terjadi? Stres nanti masyarakat itu hanya di rumah terus. Stres itu adalah sumber penyakit. Dan juga dia sebagai makhluk sosial hanya di rumah saja. Sehingga bosan. Kita lihat saja negara-negara yang sudah maju mencabut lockdownnya. Amerika Serikat, Italia, padahal ekonominya maju dan sebagainya. Dicabut itu semua lockdownnya tuh. Malah dibuka jalan-jalan perbatasan supaya masuk orang ke negara Amerika untuk meningkatkan ekonominya. Nah ini kebijakannya itu. Kita lihat India sampai terjadi demonstrasi di sana karena di lockdown tidak bisa keluar. Padahal manusia itu butuh berkomunikasi. Di sana lagi presidennya di India itu adanya lockdown tapi tidak memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya. Semua diserahkan kepada masyarakatnya. Padahal masyarakatnya sudah susah, tidak diberikan semacam sumbangan sosial kepada masyarakatnya itu. Padahal Presiden Jokowi Widodo memberikan sumbangan sosial kepada masyarakat. Dan dihimbau juga semua kepala daerah mengalihkan anggarannya itu untuk menghadapi virus corona, terutama menghadapi kesulitan ekonomi dari masyarakat, yaitu berupa pembagian sembako kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itulah. Dan juga
kalau saya lihat presiden kita ini berpikir daripada bijaksana. Kalau dia membagi sembako, selalu ikut dia. Tetapi ikutnya itu bukan karena supaya dilihat masyarakat, supaya sembako itu sampai kepada masyarakat, tidak dipotong dan lain sebagainya. Hanya itu yang dilihatnya. Karena dia tidak mungkin lagi mencari muka kampanye supaya bisa terpilih nanti periode ketiga. Karena dia sudah dua periode sudah tidak bisa cari presiden. Jadi karena dia pro rakyat, bijaksananya itu sangat bagus. Tetap diperhatikan masyarakat itu walaupun dia tidak menjadi calon presiden lagi. Jadi walaupun banyak tudingan-tudingan orang, dia katakan mencari muka dan lain sebagainya. Apa gunanya dia mencari muka? Bukan masalah kampanye lagi. Jadi presiden ketiga kali pun sudah tidak bisa. Undang-undang sudah menutupnya. Karena dia sudah 2 periode duduk sebagai presiden RI. Presiden lagi. Jadi presiden ini. Dan semua pembangunan banyak yang dilakukannya di masyarakat. Inilah saya bilang bijaksana dia. Demi kepentingan masyarakat. Jadi perlu kita tiru. Kalau saya perlu kita meniru langkah-langkah daripada Presiden Jokowi itu untuk melihat memimpin untuk kepentingan rakyat kecil. Tidak melihat kepentingannya. Banyak orang sekarang mencela-mencelanya tetapi tidak bisa memberikan jalan keluar. Jadi marilah kita meniru kebijakan kepemimpinan Presiden Jokowi itu yang sifatnya bijaksana, tidak rasional, bijaksana. Kalau rasional, pembagian itu harus dibagi rata. Kalau kita berdasarkan keadilan, ya semua pembangunan itu harus dibagi rata semua, baik miskin baik kaya dibagi, yang penting adil. Tetapi sekarang tidak, bukan itu yang intinya. Yang inilah pentingnya kebijaksanaan. Yang dibijaksana itu adalah yang dibagi itu adalah ekonomi yang masyarakat kecil. Inilah yang dibagi, tidak semua warga negara dibagi. Jadi inilah salah satu kebijakannya itu hanya diberikan kepada orang yang ekonomi lemah, diberikan bantuan sosial itu. Sekian dan terima kasih.